Pendiri Nahdlatul Ulama, memberikan ruh bagi hitah perjuangannya sehingga Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pengembang Islam Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia. Rais Akbar yang melekat pada dirinya bukan sekadar jabatan formal organisatoris, melainkan pengakuan atas sosoknya yang tak dipungkiri menjadi sumbu jaringan ulama Nusantara pada abad ke-20, yang mampu menggerakkan kesadaran nasional, dan berkontribusi besar dalam berdirinya Republik Indonesia. Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan pada Selasa Kliwon, 24 Zulkadah 1287 H atau 14 Februari 1871 M, di Desa Gedang, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Asy'ari berasal dari Demak, dan ibunya Halimah adalah putri Kiai Utsman, pengasuh pesantren Gedang. Dari garis ibu, silsilah keluarganya sampai pada Brawijaya Enam, dan dari silsilah pihak ayah bertemu dengan Joko Tingkir. Pada 1876 M, ketika berusia 6 tahun, Hasyim bersama kedua orang tuanya pindah ke desa keras sekitar 8 km selatan kota Jombang. Di desa ini, Kiai Asy'ari diberi tanah oleh sang kepala desa, yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pesantren. Disinilah Hasyim kecil dididik dasar-dasar ilmu agama oleh orang tuanya. Hasyim juga menyaksikan langsung cara Kiai Asy'ari mendidik santri. Hasyim hidup menyatu bersama santri. Ia menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Pada usia 15 tahun, Hasyim mulai memperdalam ilmu pengetahuan di beberapa pesantren. Mula-mula menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, ia lalu pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Surabaya, ia lalu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan KH Choi. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di Bangkalan, pada 1891, Hasyim belajar di pesantren Siwayen, Panji, Sidoarjo, di bawah asuhan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan putri Kiai Yakub bernama Hadijah. Beberapa hari setelah pernikahannya, kedua mempelai itu bersama mertuanya berangkat ibadah haji ke Mekah, dan kemudian bermukim di sana. Pada bulan ke-7, istrinya melahirkan bayi bernama Abdullah. Namun, bayi dan ibunya meninggal dunia. Setelah musibah itu, Hasyim pulang ke tanah air, namun kemudian kembali ke Mekah bersama saudaranya Anis, dan bermukim di sana. Selama di Mekah, ia berguru ke sejumlah ulama besar, di antaranya Syekh Syuaib bin Abdurrahman, Syekh Mahfudz Etarmasi, Termas, Pacitan, Syekh Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Amin Ayathar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Ayyamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadal. Sejumlah Said juga menjadi gurunya, antara Yayan Said Abbas Aimaliki, Said Sultan Hashim Ed-Dagistani, Said Abdullah Az-Zawawi, Said Ahmad bin Hasan Ayathas, Said Alwi Assegaf, Said Abu Bakar Syatha Ed-Dimyathi, dan Said Husain Ai-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Pada saat tinggal di Mekah ini, Kiai Hasyim dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, seperti Syekh Nawawi Ai-Bantani dan Syekh Ahmad Hatib Ai-Minangkabawi. Beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara. Di antaranya Syekh Saduiyah Amaimani, Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadits di Mekah, Asy Syihab Ahmad Ibn Abdullah, Syria, KH Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, KHR, Asnawi, Kudus, KH Dahlan, Kudus, KH Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan KH Shaleh, Tayu. Setelah 7 tahun di Mekah, KH Hasyim Asy'ari kembali ke Indonesia, 1899. Pada saat itulah Kiai Hasyim merintis sebuah pesantren. Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di desa Tebu Ireng, 200 meter barat pabrik gula cukir. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, teratak, sebagai tempat tinggal. Dari bangunan kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Bagian depan dari bangunan bambu ini digunakan oleh Kiai Hasyim sebagai tempat mengajar dan sholat berjamaah. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Pada awal berdiri, jumlah santri yang belajar baru 8 orang, dan 3 bulan kemudian bertambah menjadi 28 orang. Hingga tahun 1916, pesantren Tebu Ireng menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Namun, seiring perkembangan waktu, sistem dan metode pengajaran pun ditambah,
di antaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Pada 1916, KHM Asumba II, saya seorang menantu Kiai Hashim, mengenaikan sistem klasikal, madrasah. Mulai tahun itu juga, Madrasah Tebu Ireng membuka 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan Sifir Awal dan Sifir Sani, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki Madrasah I tahun berikutnya. Para peserta Sifir Awal dan Sifir Sani dididik secara khusus untuk memahami bahasa Arab sebagai landasan penting bagi pendidikan Madrasah I tahun. Mulai 1919, pesantren Tebu Ireng diberi nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Kurikulumnya ditambah materi bahasa Indonesia, Melayu, matematika, dan geografi. Lalu pada 1926, pelajaran ditambah pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Ribuan santri menyerap ilmu di Tebu Ireng. Tak pelak lagi pada abad ke-20 Tebu Ireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa. Pesantren Tebu Ireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Menjelang abad ke-20, dunia Islam mulai bangkit melawan kolonialisme. Salah satu gagasan yang mendobrak adalah Muhammad Abduh di Mesir. Gagasan reformasi Islam yang dianjurkan itu juga menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekah. Termasuk Hashim tentu saja. Pertama, Abduh mengajak umat Islam untuk memurnikan Islam dari pengaruh dan praktik keagamaan yang bukan berasal dari Islam. Kedua, reformasi pendidikan. Ketiga, merumuskan kembali doktrin Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Dengan alasan inilah Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan kepada mazhab dan meninggalkan tarekat. Syekh Ahmad Khatib Guru Kiai Hashim, mendukung beberapa pemikiran Abduh, walaupun ia berbeda dalam beberapa hal. Namun, tidak demikian dengan Hashim. Ia menerima ide Abduh untuk menyemangatkan kembali Islam, tetapi ia menolak pikiran Abduh agar umat Islam melepaskan dari mazhab. Tidak mungkin memahami maksud Al-Quran dan hadits tanpa mempelajari pendapat ulama mazhab. Dalam hal tarekat, Hashim tidak menganggap bahwa semua tarekat salah, hanya ia berpesan agar umat Islam berhati-hati bila memasuki kehidupan tarekat. Di tanah air, pengaruh reformisme Islam telah membangkitkan beberapa kelompok mendirikan organisasi. Sarekat Islam, Jamiat Al-Khairat, dan Muhammadiyah di antaranya. Sementara keayangan pesantren juga mulai bergerak di Surabaya, dengan munculnya kelompok-kelompok studi dan gerakan pendidikan, Tashwirul Afkar dan Nahdlatul Watan. Kiai Wahab Hasbullah salah satu penggeraknya. Wahab juga pernah menggagas organisasi ulama pesantren, 1924, dan ketika diajukan kepada gurunya, Kiai Hashim Asy'ari, gagasan membentuk organisasi itu dianggap belum perlu. Gagasan itu baru memperoleh momentumnya ketika terjadi peralihan kekuasaan di Arab Saudi, dengan kemenangan Ibnu Saude yang menggandeng tokoh gerakan Wahabi, 1925. Kebijakan baru raja yang akan menghapus pengajaran dan praktik mazhab di Mekah serta pemusnahan situs-situs bersejarah, seperti makam Rasulullah, membuat ulama-ulama pesantren Indonesia bersatu. Maka, atas restu Kiai Hashim, kiai-kiai yang berkumpul di Surabaya membentuk Komite Hijaz, dan sekaligus organisasi bernama Nahdlatul Ulama, pada 16 Rajab 1344 H, 31 Januari 1926 M, Kiai Hashim Asy'ari menjadi Rais Akbar, yang menuntun hitah organisasi itu. Dalam hal mazhab, Kiai Hashim Asy'ari memandang sebagai masalah prinsip dan ini menjadi salah satu ruh yang penting dalam Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar NU ketiga, Kiai Hashim, dalam makalah yang kemudian menjadi Mukadimah Hanun Asasi Nahdlatul Ulama, menegaskan bahwa segala tindakan haruslah mempunyai pijakan keagamaan yang benar secara metodologis, dan dengan demikian akan benar secara substantif. Pola bermadzhab ini yang menjadikan Nahdlatul Ulama justru berwatak inklusif, dalam prinsip tawasud, tawazun, dan tasamuh. Dengan prinsip-prinsip tersebut Nahdlatul Ulama tidak gagap dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Tak hanya membimbing dalam konsepsi, KH Hashim Asy'ari juga memberi teladan bersikap dalam perubahan zaman. Pada masa kolonialisme Belanda, Kiai Hashim menolak berkolaborasi, bahkan untuk menerima tanda penghargaan sekalipun. Namun, pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hashim bersedia bekerja sama secara taktis demi kemerdekaan Indonesia.
Kiai Hashim, misalnya, bersama Soekarno bersedia duduk dalam Jawa Hokokai untuk mobilisasi kekuatan Jawa dan menjadi ketua Syumubu, kantor urusan agama. Ketika Jepang akhirnya membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Kiai Hashim menyetujui masuknya beberapa wakil NU dalam badan tersebut. Badan itu kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Antara tahun 1945 hingga 1949 adalah masa paling kritis dalam revolusi Indonesia. Upaya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negeri jajahan terus dilakukan. Upaya diplomasi dan perlawanan bersenjata terus dilakukan. Kiai Hashim bersama ulama-ulama pada 21 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa, resolusi jihad, yang menggerakkan umat Islam bersatu melawan upaya Belanda dan sekutunya. Kiai dan santri bersatu padu dalam barisan Hizbullah, Sabilillah, maupun barisan kiai yang bersama-sama kekuatan kelompok nasionalis lain bertempur di Surabaya, Semarang, dan daerah-daerah lain. Bung Tomo dan Sudirman, pemimpin-pemimpin perlawanan bersenjata, sering menemui KH Hashim Asy'ari di Tebu Ireng untuk meminta nasihat dan dukungan. Di tengah-tengah perlawanan terhadap agresi Belanda, Kiai Hashim Asy'ari jatuh sakit. Ketika itu, datang utusan Bung Tomo dan Sudirman yang melaporkan perkembangan terakhir, bahwa Belanda telah memasuki Singosari, Malang. Saat itu, bulan Ramadan. Kiai Hashim masih memberikan pengajian pada kaum muslimat di pesantren Tebu Ireng. Mendengar berita itu, pengajian pun dihentikan. Beliau kemudian masuk rumah dan jatuh pingsan, lalu tak sadarkan diri. Namun, tak henti-hentinya beliau berseru, Masya Allah, Masya Allah. Dokter yang didatangkan dari rumah sakit Jombang pun hanya pasrah, karena ternyata ulama besar itu telah menghembuskan napas terakhir. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari wafat pada 7 Ramadan 1366 H 25 Juli 1947 M. Kiai Hashim Asy'ari telah meninggalkan warisan yang luar biasa besar bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama saat ini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Jaringan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mempererat persatuan, mengisi Indonesia dengan Islam yang menebar rahmat. Generasi muda saat ini pun masih tetap bisa mengkaji pemikiran KH Hashim Asy'ari melalui warisan karya-karya tulisnya dalam beberapa kitab, antara lain, Etidian fi Anahi, An Mukathaah Ayarham wa Ayakarib wa Aihwan, Risalah fi Teakid Ayats Bi Madzhab Ayaimah Ayarba'ah, Arba'in Haditsan Tatailak Bi Mabadi, Jamiyah Nahdlatul Ulama, An-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Ay Mursain, Risayah Ahdua Sunnah wal Jamaah fi Hadits Ay Mauta wa Syarat Asa'ah wa Bayan Mafhum Al-Sunnah. Wa Ay Bid'ah, Dawi Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah, Edurah Ay Muntashiroh fi Masail Tisa Asyarah, Ar-Risalah fi Ayakait, Ar-Risayah fi Et-Tasawuf, Adab alaihim wa ay muta'im fi ayah taju ilaih ay muta'ilim fi ahwal te'alimih wa ayat tawakaf, alaih al-mu'aim fi makat te'aimih. Selain kitab-kitab tersebut, terdapat beberapa naskah manuskrip karya KH Hashim Asy'ari yang hingga kini belum diterbitkan.